viralkan. Apa itu? Semut. Lebih kecil daripada bulu hudud. Semut. Allah viralkan, Pak. Kenapa ini semut diviralkan Allah? Karena semut ini dakwah. Mikir bagaimana saudaranya selamat. Bahkan Allah ulangi kata-kata dakwahnya menjadi firman Allah yang suci. Allah viralkan. Judul suratnya pun namanya surat semut. Kata-kata dakwahnya dari semut tadi diulang jadi firman Allah. Wa qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yaqtimannakum Sulaiman wa junuduhu wal hum la yash'urun. Hai saudaraku para semut, cepat selamatkan diri kalian, masuk ke lubang-lubang kalian. Jika tidak, kalian akan binasa. Diinjak oleh Sulaiman dan pasukannya. Mereka mau lewat, mereka nggak menyadari. Cepat. Ini semut yang punya pandangan luas, Pak. Tahu, cepat kasih tahu, Pak. Mikir saudaranya selamat. Lah kita orang-orang yang beriman, yakin di kubur nanti ada azab kubur, mahsyar ada azab mahsyar, neraka selamanya. Kita tahu sejauh mana kita risau pikir keluarga kita, sejauh mana kita risau pikir orang kampung kita, sejauh kemana kita pikir risau manusia seluruh alam. 5,5 miliar hari-hari lahir, hari-hari mati tanpa iman kekal dalam neraka. Sejauh mana risau pikir kita. Allah sindir kita. Allah viralkan ini cerita. Kalau viral dunia, Pak, paling sebulan 2 bulan viral, habis itu habis. Tapi ini viral sampai hari kiamat. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kisah-kisah dakwah. Besok kita Jumatan. Lihat pelajaran hari Jumat, Pak. Enggak sah sholat Jumat. Ibadah sholat Jumat nggak sah kalau nggak ada khutbah. Dan khutbah nggak sah kalau nggak ada dakwah, wasiat ketakwaan. Apa itu wasiat? Sesuatu yang penting untuk disampaikan. Kalau ketika sampaikan dakwah, wasiat ketakwaan, malah dia bicara sendiri, sia-sia ibadah Jumatnya. Jangankan dia bicara sendiri, dia melarang orang lain bicara. Jangan ribut, orang sedang khutbah. Itu pun sia-sia Jumatnya. Kenapa, Pak? Ini isyarat bahwa aku yang perlu mendengarkan kata-kata dakwah itu. Tapi kebanyakan ketika Jumat tidur. Kenapa tidur? Bukan ngantuk. Pikir dunianya sudah hilang, pikir akhiratnya belum masuk. Kalau dia pikir akhiratnya masuk juga nggak bisa tidur. Kalau pikir dunianya masuk juga nggak bisa tidur. Jadi mana yang masuk bikin nggak tidur, Pak? Bapak kalau sudah risau dunia pasti nggak bisa tidur gara-gara dunia. Kenapa tidur? Pikir dunianya sudah hilang, akhiratnya belum masuk, tidur dia. Tapi kalau malam Sabtu ini masuk, besok Jumatan begini. Tapi kalau nggak masuk tidur. Ini satu pelajaran, Pak. Wasiat takwa kita yang perlu mendengar. 3 kali Jumat nggak mendengarkan wasiat takwa, hati berubah munafik. Penting nggak ada apa-apa? Penting nggak ada apa-apa? Nggak penting. Sangat penting. Bukan penting lagi, Pak, sangat penting. Tapi kenapa umat ini tinggalkan dakwah? Kenyataannya umat ini nggak paham dakwah. Malah aneh dakwah. 3 hari, 4 bulan, dalilnya mana? Masih aneh, Pak. Bahkan yang sudah sering dakwah pun kadang-kadang meninggalkan dakwah. Kenapa? 4 masalahnya. Boleh disampaikan, Pak? Yang pertama, kenapa orang meninggalkan dakwah? Karena belum menyadari kalau dakwah itu wajib. Belum menyadari kalau dakwah itu wajib, harus dilaksanakan. Tapi kalau ibadah, kewajiban itu wajib, sudah masuk. Tapi dakwah wajib itu belum, Pak. Belum sadar. Tahu sudah. Kalau ditanya dakwah itu wajib apa sunnah? Wajib. Tahu sudah, sadar yang belum. Tapi kalau sholat itu wajib, sudah sadar dia. Suruh tinggalkan sholat nggak mau. Besok pagi nggak usah subuh, dikasih 100.000 mau.
Nggak mau. 200? 1 juta? NMAX? Mau? Mau nggak? Enggak juga, nggak mikir Pak. Enggak. Fortuner? Nah, nggak mau juga. Kalau bulan besok nggak usah keluar 3.000. Kita belum sadar kalau dakwah itu wajib. 3 orang sahabat Pak, gara-gara ninggalin dakwah, itu Nabi nggak mau ngomong sama dia, dan Allah perintahkan semua sahabat nggak boleh menjawab salamnya, nggak boleh ngucapin salam, nggak boleh jawab salam. Padahal jawab salam hukumnya apa? Wajib. Berapa hari Pak? 50 hari. Padahal diamkan saudaranya lebih dari 3 hari nggak boleh Pak. Tapi bukan 3 hari Pak, disuruh 50 hari. Hari ke-40 Pak, istrinya nggak boleh melayani, suruh pisah. Coba, padahal surganya seorang wanita ada di suaminya, ridhonya. Ini disuruh pisah, nggak laku semua kewajiban-kewajiban gara-gara ninggalkan dakwah. Dia nggak ninggalin sholat Pak, tetap sholat. Tapi gara-gara ninggalin dakwah. Coba. Siap insya Allah Pak? Kenapa kok nggak sadar? Karena sedang mabuk. Kalau orang mabuk Pak, orang mabuk itu diajak ngomong bisa kan? Ditanya siapa namamu, bisa jawab nggak dia? Masih. Ingat ya namaku ini. Kalau cerita ya nyambung, mana namamu sana. Tapi dia lagi mabuk ini Pak, nggak sadar, besoknya lupa semua. Kenapa lagi? Lagi mabuk. Jadi orang kenapa ninggalin dakwah? Karena belum sadar kalau dakwah itu wajib. Kenapa nggak sadar? Karena lagi mabuk. Mudah-mudahan cepat sadar. Yang kedua Pak, karena tengok-tengok orang lain. Kenapa kamu nggak dakwah? Nah itu aja, itu yang udah gini. Nengok-nengok ke depan, nengok ke samping, kawan-kawan nggak pada ada. Yang baru-baru pun udah nggak semangat. Kalau kita tengok-tengok orang lain Pak, sudah lama setan menunggu. Sudah lama setan mengincar kita. Dendam kesumatnya sudah diumumkan. Rabbi fabima aghwaytani la'aqudanna lahum minas siratikal mustaqim wa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, gara-gara dia aku terkutuk. Gara-gara dia aku sekarang susah, terhina, terusir. Ya Allah, lihat ya Allah. Akan aku datangi mereka, akan aku sesatkan dari jalanmu. Akan aku datangi dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Lihat ya Allah, kebanyakan mereka kelak tidak bersyukur. Maka setan itu sudah lama ngancam kita Pak, nunggu kita Pak, pasang kuda-kuda. Maka kalau kita nggak dakwah gara-gara ngelihat orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang di depan pun nggak semangat, lalu kita juga nggak dakwah, kita sebenarnya diterkam setan. Atau kalau kita lihat-lihat, memang sebenarnya setanlah yang nunjuk-nunjuk. Ini lihat nih, ini yang sudah IPB aja nggak keluar, ini dari ini. Yang bilang begitu ke hati Bapak itu setan. Atau lihat yang seangkatan, Bang. Kalau gini, kamu sudah ada masalah, buat dulu. Kalau kita lihat-lihat itu Pak, keterkam setan. Gimana juru selamatnya? Jangan lawan dia dari depan, dari belakang, kiri, kanan. Setan mengatakan akan datang depan, belakang, kiri, dan kanan. Maka mainkan jurus bawah, jurus atas. Mainkan jurus bawah, kalau datang panggilan dakwah, lihat ke bawah, lihat ke atas. Lihat ke bawah, aku dikubur sendiri. Gak sama Amir, gak sama Faisalah, aku dikubur sendiri. Jadi kalau nanti taskil datang Pak, jangan begitu. Tengok ke depan, ke belakang, ke bawah, aku dikubur sendiri. Di mahsyar gak akan bergeser kaki seseorang sebelum ditanya 4, sendiri jawabnya. Dan jawabannya bukan mulut tapi amalan kita. Insyaallah Pak ya? Mainkan jurus bawah, jurus atas.
insya Allah menang. Yang ketiga, kenapa orang tinggalkan dakwah? Karena tidak tahu ahamiyah dan fadilatul dakwah. Ahamiyah Pak, kepentingan. Pentingnya dakwah ini belum masuk ke hujam ke hati. Dakwah ini penting Pak, sangat penting. Di tempat yang paling baik sekalipun, paling berkah, paling keramat, kalau ditinggalkan dakwah akan hancur Pak. Mekah itu tempat yang karomah Pak. Tempat yang keramah, tempat yang berkah. Tapi ketika Nabi Ibrahim meninggal, Nabi Ismail meninggal, gak ada yang dakwah, maka orang sekitar Mekah itu orang yang paling bobrok. Bunuh membunuh, zina, minum, judi, lengkap semua. Kenapa? Karena gak ada yang dakwah. Tapi begitu Nabi dakwah, di tempatnya orang-orang paling rusak, mengubur anak hidup-hidup, judi dengan membelah perut orang yang hamil, nikah, ibunya bisa jadi warisan, macam-macam kerusakan Pak. Di tempat yang paling rusak itu Nabi buat dakwah lagi, sehingga orang-orang rusak tadi akhirnya menjadi orang-orang yang hebat-hebat. Contohnya Sayyidina Umar, sebelum Islam datang, dia julukannya adalah syaitan min syayatinil Quraisy, salah satu setan Quraisy. Tapi setelah dakwah, Nabi dakwah, akhirnya Nabi sabdakan, seandainya ada Nabi setelah aku, Umar inilah orangnya. Ini hebatnya dakwah, kepentingannya dakwah, fadilahnya dakwah, keuntungan dakwah Pak. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, berapa pahala yang kau berikan untuk orang yang dakwah? Maka Allah jawab, hai Musa, aku berikan pahala setiap patah kata dakwahnya, pahala 1 tahun ibadah sunnah. Pak, dakwah ini adalah mengajak, bukan mengajar. Kalau mengajar harus pandai dulu Pak. Tapi kalau dakwah ini mengajak nggak harus pandai Pak. Modalnya cuma mari, baiklah, mari kita sholat, mari kita makmurkan masjid kita. Mudah, marilah modalnya. Bersedia jawab Pak? 1 patah kata dakwahnya, pahalanya 1 tahun ibadah sunnah. Pak, marilah kita makmurkan masjid kita. Berapa itu? Pak, marilah kita makmurkan masjid kita. 6 tahun ibadah sunnah, paham nggak paham, ikut nggak ikut, gaji pokok masuk ke buku catatan amal kita. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, akhirnya mau. Sejak dia mengikuti dakwah kita, dia menjadi pemakmur masjid. Setiap langkah kakinya ke masjid, iktikafnya di masjid, sholatnya di masjid, baca Qur'annya di masjid, zikirnya di masjid, semua pahalanya ngalir kepada kita sebanyak yang Allah berikan kepada dia, tanpa mengurangi pahala dia. Saya sering contohkan, mari bapak-bapak sama-sama ucapkan subhanallah. 1 subhanallah pahalanya lebih besar dari kerajaan Sulaiman bin Daud. Bapak ikhlas nggak tadi ucapannya? Maka masuk ke buku catatan amal Bapak pahala yang lebih besar dari kerajaan Nabi Sulaiman bin Daud. Tapi yang ngajak Bapak mengucapkan siapa? Saya. Kalau ini ada 100, saya dapat 1, berarti saya dapat 101. Bapak dapat 1, saya dapat 101. Bapak abid, Bapak beribadah, saya dai, saya dakwah. Sekali lagi Pak, subhanallah. Bapak dapat 2, saya dapat 202. Sekali lagi Pak, subhanallah. Sekali lagi Pak, subhanallah. Saya meninggal dunia, bapak-bapak masih mengucapkan. Saya meninggal dunia, ada yang niru-niru pula gaya saya. Mari Pak ucapkan subhanallah. Sampai mati ngalir terus. Rugi nggak kalau nggak dakwah? Rugi. Kenapa orang tinggalkan dakwah? Karena nggak tahu ini. Kalau tahu Pak, nggak mau tinggalkan. Dulu waktu anak-anak, bapaknya pedagang, ayo nak, hari Minggu bantu bapak ikut ke pasar, nanti bapak kasih belanja. Bantu, kasih belanja, senang. Lama-lama setelah besar, dia ikut, buka sendiri. Besoknya dilarang sama, udahlah kamu gak usah dagang, biar bapak saja. Oh nggak bisa Pak, aku buka sendiri, aku dagang juga. Bisa nggak dilarang? Karena sudah paham keuntungan. Dulu bapak-bapak dirayu-rayu, ke markas dirayu, keluar dirayu. Kalau yang paham Pak, nggak perlu dirayu, keluarnya nggak dirayu. Kalau yang masih dirayu, anak-anak nggak paham keuntungannya. Dengan begitu jelas Allah kasih garis bawah,
Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Siapa orang yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah? Yang terakhir, Pak. Yang terakhir. Kenapa orang tinggalkan dakwah? Karena tidak tahu bahayanya ninggalin dakwah. Bahaya, Pak, ninggalin dakwah. Suatu saat Siti Aisyah masuk ke kamar beliau. Sayyidina Aisyah bercerita, Rasulullah masuk ke kamar beliau, ke rumah beliau. Siti Aisyah melihat wajah beliau, Nabi SAW ini memerah, ada sesuatu. Beliau berwudu, kemudian masuk ke masjid, nggak bicara dengan siapapun, masuk ke masjid. Siti Aisyah merapatkan telinganya ke dinding, ingin mendengar apa yang beliau sabdakan. Beliau naik ke mimbar dan bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah berfirman kepada kalian, serulah manusia kepada yang ma'ruf, cegahlah mereka dari yang mungkar, sebelum datang masanya. Kalian berdoa kepadaku, aku tidak mendengar doa kalian. Kalian meminta kepadaku, aku tidak memberimu. Kalian meminta tolong kepadaku, aku tidak menolongmu. Beliau tidak menambah sabdanya sampai turun dari mimbar. Jadi naik mimbar cuman mau ngomong bahwa Allah menyuruh dakwah. Kalau nggak mau dakwah, doa nggak didengar, minta nggak dikasih, minta pertolongan nggak ditolong. Nabi juga bersabda, "Idza 'azamat ummatid dunya, nuziyat minha haibatul Islam, wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar, khurimat barakatullahi. Wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah." Apabila umatku sudah mengagungkan dunia, akan tercabut kehebatan Islam darinya. Apabila umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, akan diharamkan dari keberkahan wahyu, akan terhalang dari keberkahan wahyu. Dikirimi ila bulan bin bulan di barakatil Fatihah, berkatnya sampai, tapi keberkatan daripada wahyunya nggak nyampe. Kalau sudah tahu kayak gini, Pak, ini wajib. Ini bukan urusan dengan orang lain, urusanku pribadi. Ini keuntungan, ini penting dan untungnya besar. Kalau nggak ambil rugi besar. Dan ini bahaya kalau aku nggak ambil. Sudah jelas kalau gini, kira-kira siapa yang mau meninggalkan dakwah? Terus tanyanya lagi apa? Terus kalau begitu siapa kalau sudah tahu kayak gini, siapa yang niat dakwah sampai mati?